Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membicarakan dengan tema latar belakang riset kedokteran atau kesehatan. Jadi tatkala kita membicarakan hal ini maka kita tidak bisa terlepas dari sistem kesehatan nasional. Karena ketahanan suatu bangsa itu salah satu pilarnya adalah sistem kesehatan nasional. Di dalam sistem kesehatan nasional itu terdapat subsistem penelitian kesehatan. Dan inilah muara dari seluruh penelitian-penelitian kesehatan, terutama yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita bagaimana sih sebenarnya tujuan dari penelitian subsistem penelitian kesehatan tersebut di dalam sistem kesehatan nasional itu dinyatakan atau dijelaskan bahwa terselenggaranya kegiatan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan yang ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, teknologi informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ini mempunyai makna bahwa tujuan akhir dari pembangunan kesehatan termasuk penelitian kesehatan itu adalah bagaimana untuk mewujudkan masyarakat Indonesia itu sehat. Nah, apa sih sebenarnya sehat itu? Sehat itu menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan itu dikatakan bahwa adalah suatu keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, di sini ada 4 hal yang mungkin menjadi fokus. Yang pertama adalah sehat fisik. Jadi di sini tidak ada gangguan fungsi tubuh. Kemudian yang kedua sehat jiwa, tidak terganggunya pikiran, emosional dan spiritual. Kemudian sehat sosial, tidak terganggunya orang berinteraksi dengan orang lain. Serta yang terakhir sehat secara ekonomi, mampu hidup produktif, menghasilkan sesuatu bagi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi dari 4 aspek ini sebenarnya outcome yang nanti yang ingin kita capai. Jadi bagaimana penelitian-penelitian itu dibuat agar dapat mewujudkan sehat fisik, sehat jiwa, sehat sosial, sehat ekonomi pada individu sehingga nanti menjadi masyarakat dan nantinya dalam sebuah negara. Nah, oleh karena itu sekarang kita batasan ya. Oleh karena itu kita batasi dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan riset kedokteran atau kesehatan tersebut. Jadi adalah suatu upaya untuk memahami permasalahan yang dihadapi dalam bidang kesehatan, baik kuratif dalam hal ini klinis maupun preventif kesehatan masyarakat, serta masalah-masalah yang berkaitan dengannya dan mencari bukti yang muncul dan dilakukan melalui langkah-langkah yang ilmiah, sistematis, dan logis. Jadi penelitian kedokteran dan kesehatan ini berorientasi pada masalah-masalah yang timbul di bidang kesehatan atau kedokteran dan sistem kesehatan itu sendiri. Jadi secara dalam 2 subpokok kajian, yaitu kesehatan individu yang berorientasi pada klinis pengobatan yang biasanya ini lebih banyak dalam kajian ilmu-ilmu kedokteran. Kemudian yang kedua berorientasi pada kesehatan masyarakat atau kelompok. Jadi ini biasanya dalam ilmu kesehatan masyarakat atau public health. Nah, selanjutnya lingkup kajiannya. Jadi kalau berdasarkan tujuan yang ingin kita capai tadi, sebenarnya di dalam SKN itu juga sudah dibatasi apa saja sih yang menjadi lingkup kajiannya. Yang pertama,
lingkup kajiannya adalah tentang biomedis dan teknologi dasar kesehatan. Jadi ini adalah penelitian yang meliputi penelitian untuk memecahkan permasalahan yang ditinjau dari aspek host, agent, dan lingkungan dengan melakukan pendekatan biologi molekuler, bioteknologi, dan kedokteran guna meningkatkan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Yang kedua adalah teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik. Jadi ini meliputi kegiatan riset untuk menilai faktor risiko penyakit, penyebab penyakit, prognosa penyakit, dan risiko penerapan teknologi dan produk teknologi kesehatan. Termasuk di sini obat bahan alam yang mungkin pada daerah-daerah tertentu ini menjadi suatu kekhasan dalam bentuk herbal, tanaman obat terhadap manusia guna peningkatan mutu upaya kesehatan tersebut. Kemudian yang ketiga, teknologi intervensi kesehatan masyarakat. Jadi penelitian ini meliputi menilai besarnya masalah kesehatan masyarakat, kemudian mengembangkan teknologi intervensi, serta menilai reaksi lingkungan terhadap penerapan teknologi dan produk teknologi tersebut guna peningkatan mutu upaya kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi ini meliputi menganalisis bidang sosial, ekonomi, budaya, etika, hukum, psikologi, evaluasi kebijakan, perilaku, pemberdayaan masyarakat terkait perkembangan teknologi dan produk teknologi kesehatan guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Nah, dalam kaitan ini jika kita sederhanakan sehingga menjadi 3 ranah ya. Yang pertama adalah penelitian biomedik, di situ bisa seluler atau molekuler. Kemudian yang kedua adalah penelitian aplikatif dan klinik, bisa juga di situ dengan anatomi, fisiologi, mikrobiologi dan farmakologi, serta yang ketiga adalah penelitian dalam kaitan dengan komunitas atau dalam kaitan dengan epidemiologi serta public health. Nah, selanjutnya kita mengupas tentang, karena tadi saya sampaikan bahwa orientasi riset kedokteran atau kesehatan itu adalah mengupas masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, oleh karena itu kita harus memahami dulu apa yang disebut dengan masalah sebuah penelitian. Jadi masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi harapan itu bisa dalam bentuk teori, bisa dalam bentuk visi, sedangkan kenyataan itu adalah realita yang terjadi di lapangan. Semakin besar gap antara harapan dengan kenyataan, berarti masalahnya juga semakin besar. Semakin kecil gap antara kenyataan dan harapan, berarti masalahnya juga semakin kecil. Nah, dan inilah nanti yang harus kita kaji di lapangan. Apakah memang terjadi gap antara realita dengan harapan? Sebagai contoh misalkan, mengapa kenapa pasien hipertensi yang berdasarkan laporan jumlah kunjungan ulangnya sudah tinggi? Artinya kan ini menunjukkan kepatuhan kontrol yang tinggi. Tetapi mengapa derajat hipertensinya misalkan terus mengalami peningkatan? Nah, ini artinya ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Dan ini menjadi masalah yang harus atau bisa dikaji dari berbagai aspek. Kemudian, nah kalau kita perhatikan masalah-masalah tadi dalam dunia kesehatan, masalah-masalah itu utamanya adalah masalah tentang penyakit itu sendiri, kemudian nanti masalah yang berkaitan dengan angka kematian, dan masalah yang berkaitan dengan disabilitas atau masalah-masalah yang berhubungan dengan kecacatan. Ya, nah jadi kalau kita perhatikan ini, walaupun ini data 2013, tetapi ini bisa mencerminkan bagaimana pola utama penyakit sekarang. Jadi kalau kita perhatikan, ini warna hijau adalah penyakit menular, kemudian warna merah itu penyakit tidak menular, sedangkan yang warna biru itu adalah
yang cedera atau cacat tadi ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ternyata dari tahun 1990 menuju ke tahun 2015 itu terjadi peningkatan yang signifikan, di mana proporsi atau prevalensi penyakit tidak menular itu meningkat menjadi 57%, sedangkan penyakit tidak menular itu hanya sekitar 30%. Nah, ini menunjukkan bahwa tren penyakit ya atau mengalami transisi atau perubahan. Nah, kalau penyakit tidak menular itu sendiri, kalau kita lihat dari data, itu ada dari kanker, gagal ginjal, kemudian stroke, penyakit jantung koroner, penyakit paru, diabetes, kecelakaan, dan hipertensi. Dan di sini menunjukkan bahwa kejadian hipertensi merupakan kejadian yang sangat tinggi di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita perhatikan tadi yang kedua adalah dari disabilitas tertinggi dari tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2017. Ini yang warna merah itu adalah penyakit menular dalam kaitan nanti penyakit menular, sedangkan warna biru muda itu penyakit tidak menular. Sedangkan ya, jadi kalau seperti ini bisa kita lihat bagaimana trennya. Nah, kalau kita lihat tanda-tanda ini garis-garis ini menunjukkan bahwa penyakit-penyakit yang tidak menular cenderung menetap, cenderung naik dan menetap, berbanding terbalik dengan penyakit-penyakit yang menular. Misalkan ini contoh yang nomor 6 ini turunnya sangat drastis ya, turunnya sangat drastis. Jadi penyakit-penyakit itu adalah nyeri pinggang, kemudian nyeri kepala, gangguan penglihatan dan kebutaan, diabetes, kehilangan pendengaran karena usia, defisiensi besi. Nah, ini gangguan muskuloskeletal serta yang lainnya. Ini berdasarkan data tahun 2018. Nah, kemudian ini juga kalau kita melihat data tahun 2018 dari 10 kematian tertinggi, ini juga didominasi oleh penyakit yang tidak menular. Ini kita bisa lihat tanda penghubung atau garis penghubung ini cenderung penyakit-penyakit yang menular itu cenderung turun. Ini dari 3 menjadi nomor 4, 5 menjadi nomor 6, 7 menjadi nomor 10, kemudian sedangkan penyakit yang tidak menular ini cenderung naik, 6 menjadi 3, 8 menjadi 7. Ya, penyakit-penyakit itu dari stroke, jantung iskemik, diabetes, tuberkulosis, sirosis, diare, PPOK, Alzheimer, dan yang lain-lainnya. Nah, ini menjadikan bahwa kajian ya, kajian utama penelitian ujung-ujungnya nanti adalah bagaimana supaya angka disabilitas atau angka kesakitan ini bisa menurun. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan faktor risiko penyebab kematian dan disabilitas itu. Nah, ini ada risiko metabolisme yang warna kuning, kemudian risiko lingkungan yang warna hijau, kemudian perilaku yang warna merah. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa pada kondisi sekarang itu risiko metabolisme yang rata-rata mengalami peningkatan. Mulai dari tekanan darah tinggi, kemudian diabetes, kemudian obesitas, kolesterol, atau gangguan fungsi ginjal. Nah, sedangkan yang lingkungan, ya, jadi kalau lingkungan itu cenderung turun. Misalkan contoh itu nomor 8, air, sanitasi itu menjadi nomor 11. Ya. Sedangkan risiko lingkungan cenderung juga turun, walau ya, jadi misalkan contoh nomor 6 itu menjadi nomor 7 walaupun tidak terlalu signifikan. Namun dari data ini bisa kita lihat ya, dari data ini bisa kita lihat bahwa risiko perilaku juga cenderung mengalami peningkatan. Jadi perilaku mengalami peningkatan, sedangkan lingkungan cenderung mengalami penurunan, namun yang paling signifikan mengalami peningkatan itu adalah yang risiko metabolisme. Dan ini juga
bisa menjadi pokok kajian di dalam penelitian-penelitian kedokteran dan kesehatan. Nah, untuk itu agar kita mempunyai wawasan, karena nanti kita dalam penelitian itu adalah bagaimana kita melihat keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat, antara sebab dengan akibat, maka kita harus dibekali dengan beberapa pengetahuan teoritis. Ini salah satunya adalah teori dari Hendrik Elleblum, ini tentang status kesehatan. Bahwa status kesehatan itu dari gambar ini 10% itu ditentukan oleh genetik. Jadi kemudian 20% oleh fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian 30% ditentukan oleh perilaku dan 40% ditentukan oleh lingkungan. Dan ini bisa menjadi variabel-variabel bebas yang ingin kita amati dalam kaitan dengan penyakit-penyakit, kejadian-kejadian atau kematian penyakit tersebut. Nah, kemudian yang kedua, di dalam kajian konsep penyakit ini juga kita sering mengenal teori yang dikemukakan oleh John Gordon, yaitu tentang segitiga epidemiologi, bahwa penyakit ditentukan oleh agent, host, dan environment. Nah, itu dari environment itu bisa macam-macam ya, bisa macam-macam, bisa dari faktor air, kemudian udara, kemudian tanah. Demikian juga yang agent. Agent itu bisa virulensinya kuman, infeksiusnya, kemudian bagaimana transmisinya. Nah, sedangkan dari population atau manusianya di situ umur, jenis kelamin, status gizi, status imunisasi dan lain-lain. Ini juga bisa menjadi variabel yang bisa kita angkat dalam kaitan untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakit, kematian, dan disabilitas tadi. Nah, ini sebagai contoh saya sampaikan ini adalah contoh yang berkaitan dengan hipertensi ya. Jadi contoh berkaitan dengan hipertensi di mana dari contoh penyakit ini kita bisa lihat bahwa variabel-variabel atau determinan yang dapat menyebabkan hipertensi itu dari asupan garam berlebihan, kemudian jumlah nefron berkurang, stres, perubahan genetik, obesitas, kemudian bahan-bahan yang berasal dari endotel. Dan itu mekanismenya lanjut ya, misalkan kita ambil contoh misalkan asupan garam berlebih tadi itu akan menyebabkan retensi natrium ya. Retensi natrium dalam ginjal akan menyebabkan volume cairan ya meningkat. Volume cairan yang meningkat akan menyebabkan peningkatan free load. Nah, peningkatan free load itulah yang nanti akan menyebabkan tekanan darah. Demikian dengan yang lain-lainnya. Bisa kita lihat nanti dari panah-panah, tanda-tanda panah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, apakah semua masalah itu bisa kita teliti? Jadi jawabannya adalah tidak semua masalah bisa kita teliti. Ya, mengapa tidak semua masalah bisa kita teliti? Karena boleh jadi kita keterbatasan sumber data. Jadi sumber datanya tidak bisa diakses, tidak bisa atau tidak memadai. Atau bisa juga sumber daya yang tidak memungkinkan, misalkan dana, waktu, ya, alat dan lain-lain. Kemudian ada juga mungkin kebijakan institusi. Institusinya tidak mau dilakukan penelitian terhadap institusi tersebut. Nah, atau bisa juga tidak bisa diukur. Nah, oleh karena itu, selain itu juga yang harus diperhatikan bahwa penelitian juga harus sesuai dengan minat dari peneliti. Karena penelitian itu tidak mudah, jadi harus sesuai dengan minat agar tumbuh motivasi yang kuat. Kalau sudah sesuai minat, maka peneliti biasanya akan termotivasi dan ini akan menjamin hasil yang lebih baik. Motivasi peneliti juga menjamin penelitian tidak akan terhenti di tengah jalan. Jadi walaupun nanti banyak masalah, dia akan tetap menyelesaikan penelitian tersebut. Dan kalau juga motivasinya tinggi, maka biasanya peneliti dapat melakukannya dengan tekun dan kerja keras. Nah, oleh karena itu,
sekali lagi bahwa tidak semua penelitian masalah-masalah penelitian itu bisa kita angkat. Nah sekarang tatkala kita sudah memahami secara konsep masalah-masalah yang menjadi latar belakang penelitian-penelitian kedokteran dan kesehatan itu, sekarang kita bagaimana merumuskan di dalam latar belakang. Nah di dalam merumuskan latar belakang ini ada dua hal yang utama biasanya yang kita sampaikan. Yang pertama adalah tentang variabel terikat tersebut. Misalkan variabel terikatnya adalah hipertensi, maka di dalam kajian itu kita memulai dari prevalensi secara nasional, kemudian provinsi atau kabupaten, baru kecamatan. Nah, namun data-data semakin ke bawah, data-datanya harusnya bisa menggambarkan lebih lengkap dibandingkan dengan data-data nasional, misalnya hanya menyampaikan dengan bahwa prevalensi hipertensi 25%, dan ini merupakan prevalensi yang cukup tinggi. Nah, ini harus di breakdown dengan yang di provinsi dengan data-data yang lebih detail. Nah, demikian juga dengan yang di tempat atau di kecamatan atau tempat institusi nanti yang akan diteliti, itu harusnya juga menggambarkan lebih lengkap. Nah, kemudian sebelum kita menuju ke variabel bebas, maka harus dihantarkan dulu dengan menyajikan atau merumuskan substansi yang akan diteliti dalam variabel itu dengan beberapa kajian teoritis. Jadi kajian teoritisnya disampaikan secara global, nanti baru ditajamkan mengapa kita hanya memilih satu atau dua variabel tersebut. Nah, kemudian setelah kita membuat latar belakang, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita merumuskan masalah. Jadi merumuskan masalah itu, masalahnya harus ringkas, jelas, sederhana, kemudian dalam bentuk kalimat pertanyaan, kemudian menghubungkan antara dua variabel atau lebih, kemudian yang ketiga memungkinkan untuk dilakukan atau diuji ya, memungkinkan untuk diuji. Nah, dalam kaitan dengan masalah-masalah penelitian ini sebenarnya dalam hubungan antar variabel tadi ada beberapa jenis masalah penelitian. Yang pertama adalah masalah untuk mengetahui status atau mendeskripsikan fenomena, atau kita sering ini dalam kajian masalah deskriptif. Misalkan seberapa tinggi prevalensi hipertensi di kota X. Nah, ini berarti hanya menggambarkan atau mendeskripsikan. Kemudian yang kedua adalah masalah komparatif, yaitu masalah untuk membandingkan dua atau lebih dari fenomena. Nah, jadi misalkan kita ambilkan contoh pada kasus lain, apakah ada perbedaan mutu lulusan ya perguruan tinggi Fakultas Kedokteran antara pola seleksi dan tanpa seleksi masuk di perguruan tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, masalah yang mencari hubungan antar fenomena, atau ini yang sering kita sebut dengan masalah asosiatif atau masalah korelatif. Jadi hubungan simetris antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Misalkan apakah terdapat hubungan faktor genetik dengan kejadian hipertensi. Nah, kemudian yang keempat, hubungan kausal. Jadi hubungan kausal itu bersifat hubungan sebab akibat, ada variabel independen dan ada variabel dependen. Ini lebih jelas lagi. Misalkan apakah ada pengaruh? Biasanya ini menggunakan kata-kata pengaruh. Apakah ada pengaruh faktor genetik dengan kejadian hipertensi? Nah, kemudian yang terakhir adalah hubungan interaktif atau hubungan timbal balik. Jadi sehingga ini hubungan yang saling mempengaruhi, tidak diketahui mana variabel independen dan mana variabel dependennya. Misalkan seberapa besar hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar. Nah, ini apakah prestasi belajar itu akan jika berprestasi dia akan meningkatkan motivasi, semakin semangat belajar, ataukah memang motivasi dia itu menyebabkan prestasi belajarnya semakin meningkat. Nah, itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan
rumusan masalah. Kemudian selanjutnya adalah tentang tujuan penelitian. Jadi dalam tujuan penelitian ini menyatakan motivasi utama peneliti melakukan penelitian dan aspek terpenting dalam suatu penelitian. Jadi ini merupakan juga pusat kegiatan penelitian. Jadi karena itulah yang ingin kita tuju, yang ingin kita selesaikan. Kemudian setelah masalah penelitian ditemukan dan dituangkan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Jadi ini cenderung gunakan kalimat pernyataan. Umumnya dibagi menjadi tujuan khusus dan tujuan umum. Nah, beberapa persyaratan untuk merumuskan tujuan. Pertama, memakai kata kerja. Jadi bisa mengetahui, menilai, menganalisis dan lain-lain. Kemudian setiap tujuan mengandung satu aspek saja yang akan dicapai. Jadi kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa tujuan itu harus bisa terukur. Nah, selanjutnya tujuan tadi ada dua, ada tujuan umum, tujuan khusus. Jadi tujuan umum itu erat hubungannya dengan pernyataan masalah dan pada umumnya berupa satu tujuan besar. Contoh misalkan mengetahui, ya. Kemudian tujuan khusus, tujuan yang sifatnya lebih kecil. Kemudian terdapat beberapa dan masing-masing tujuan khusus merupakan bagian untuk tercapainya tujuan umum. Jadi setiap tujuan khusus harus berhubungan dengan tujuan umum. Contoh, mendeskripsikan, memetakan, menganalisis. Namun dalam permasalahan ini kadang-kadang ada terjadi variasi pendapat, ya. Misalkan contoh dalam tujuan umum seyogianya tidak menggunakan kata mengetahui karena mengetahui itu sulit diukur, misalkan seperti itu. Tapi di sisi lain karena itu hanya tujuan umum yang sangat tidak boleh diukur itu adalah nanti pada tujuan khusus. Tujuan khusus itu harus betul-betul bisa terukur. Nah, tatkala variasi pendapat tadi mengatakan tidak boleh menggunakan mengetahui, maka kita bisa menggunakan kata menganalisis. Jadi untuk mengetahuinya, untuk tujuan umumnya kita bisa menggunakan kata menganalisis, sedangkan pada tujuan khususnya yang biasanya kita menggunakan kata menganalisis itu bisa diganti dengan kata menguji. Jadi menguji hubungan sehingga itu bisa lebih operasional. Nah, itulah beberapa variasi di dalam penulisan tujuan. Kemudian yang terakhir dalam kaitan dengan manfaat penelitian adalah dampak yang diharapkan dari penelitian dan kajian yang dilakukan. Jadi manfaat penelitian ini biasanya ada dua hal yang harus disampaikan, apa dan untuk siapa. Jadi apa misalkan dapat menambah badan pengetahuan atau tujuan kemasyarakatan, kepentingan nasional dan lain-lain, sedangkan untuk siapa ya untuk peningkatan pelayanan dari kesehatan misal atau gizi individu atau kelompok atau masyarakat. Nah, ini kalau kita buatkan dalam bentuk detailnya bahwa manfaat itu biasanya dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Manfaat teoritis itu bisa menemukan teori, misalkan pada penelitian S3 menemukan teori, konsep, dalil atau generasi baru tentang kesehatan, atau bisa juga untuk memperbaiki dan memodifikasi atau untuk pengembangan teori biasanya pada penelitian S2. Nah, namun pada penelitian mungkin S1 itu lebih banyak untuk membuktikan teori atau memperkuat temuan-temuan teori yang ada dalam rangka memperkokoh teori, konsep atau generalisasi yang sudah ada. Sedangkan pada manfaat praktis itu sebagai rekomendasi perbaikan layanan kesehatan, sebagai alternatif pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan misalkan, kemudian yang terakhir sebagai alternatif screening dan diagnosis dalam suatu penyakit atau suatu masalah kesehatan. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.